Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sesuai dengan peraturan PSBB pemerintah untuk melakukan stay at home dan work from home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, gereja ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan tumpangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain di dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu, mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Bagi saudara yang masih tetap atau akan kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Agar kita semua juga menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, mari hadiri acara Bertemu setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom sambil kita berdoa secara korporat. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Ibadah online akan kembali diadakan minggu depan dan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mungkin terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Selamat beribadah. Salam untuk semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online GKS FBC. Hari ini senang berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini kita mengadakan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Oleh sebab itu saudara, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus. Dia Raja di atas segala raja, Allah Roh Kudus yang jadi penghibur, penolong kita dalam segala situasi yang kita alami hari-hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
penuhi kami, penuhi kami. Oh, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ku sembah Kudus, Kudus Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Kami sembah, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, segala hormat, pujian kami naikkan. Oh, sebab Engkau yang layak, layak disembah. Haleluya, haleluya, segala pujian bagi nama Yesus, nama Yesus ditinggikan. Haleluya, kami angkat suara, kami menyembah, tinggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kemenangan kami, kemenangan kami. Oh, haleluya, Yesus ditinggikan, dimuliakan, Engkau selamanya. Yesusku, kemenangan terjadi di sini. Engkau hadir bagi kami. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjangkau suaramu. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Sebab Kau ada di sini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dan juga siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Juga hari ini saya ingin memberkati semua saudara dengan kata-kata berkat yang saya sudah siapkan dan saya sudah doakan. Oleh karena itu, pastikan saudara-saudara semua mengikuti khotbah saya ini sampai selesai. Karena nanti selesai dari khotbah ini, saya akan memberkati semua saudara dengan perkataan berkat yang saya sudah siapkan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Padang Gurun akan menjadi kebun buah. Padang gurun akan menjadi kebun buah. Saya ambil dalam Yesaya 32 ayat 15. Yesaya 32:15 demikian. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus di akhir zaman, atau bicara tentang kebangunan rohani yang akan terjadi di akhir zaman, di mana dikatakan di sini bahwa padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan seperti hutan. Apa artinya? Artinya di sini pada waktu kebangunan rohani akan ada pemulihan yang luar biasa. Dari padang gurun itu bicara tentang krisis, bicara tentang kesusahan, bicara tentang kesulitan, menjadi kebun buah-buahan, bicara tentang berkat, bicara tentang kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akan lihat ayat lain yang memperjelas tentang kebangunan rohani di akhir zaman. Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 5 demikian. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu.
Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Puji Tuhan, ayat yang sangat jelas memberitahukan kepada kita tentang kebangunan rohani yang akan datang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ditulis di sini, menarik kalau kita pelajari, bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi, sehingga kegelapan dan kekelaman akan sirna, akan lenyap, saudara-saudara. Jadi di sini akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran dan terjadi pemulihan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi sebenarnya ketika kemuliaan Tuhan turun? Apa yang akan terjadi ketika kemuliaan Tuhan turun? Saudara mau tahu? Ada 7 hal yang luar biasa yang terjadi. Yang pertama adalah kemuliaan Tuhan itu menyembuhkan. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Yang kedua, kemuliaan Tuhan mengusir roh-roh jahat. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan menghasilkan kekuatan rohani. Efesus 3 ayat 16. Keempat, kemuliaan Tuhan mengubah hidup menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18. Yang kelima, kemuliaan Tuhan menimbulkan rasa takut akan Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 3. Keenam, kemuliaan Tuhan menghasilkan tuaian jiwa besar-besaran. Yesaya 60 ayat 2 dan 3. Dan terakhir, ketujuh, kemuliaan Tuhan mendatangkan berkat berkelimpahan. Yesaya 60 ayat yang kelima. Ketujuh hal inilah yang akan terjadi ketika Tuhan mendatangkan kebangunan rohani di akhir zaman ini. Haleluya. Sekarang saya mau berbicara tentang waktunya. Waktu kebangunan rohani. Tentu saya tidak akan berbicara tentang kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya. Tetapi ada yang saya mau sampaikan begini, saudara. Sangat mungkin, saya katakan sangat mungkin kebangunan rohani yang akan datang nanti, datangnya secara tiba-tiba, seketika. Itu persis terjadi di gereja mula-mula. Kalau saudara dan saya mempelajari kitab Kisah Para Rasul, maka dalam pasal 2 di situ tercatat bahwa kebangunan rohani di gereja mula-mula itu terjadi seketika, tiba-tiba. Yaitu tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Tuhan di Yerusalem, dan mereka semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Jadi kalau kita mempelajari di Alkitab, saudaraku, sering Tuhan bekerja secara tiba-tiba, seketika atau sekonyong-konyong. Pada waktu dia melayani di dunia, dia menyembuhkan banyak sekali orang-orang sakit. Dan kalau kita pelajari, banyak di antara mereka yang disembuhkan oleh Tuhan seketika. Demikian juga ketika ia mengubah air menjadi anggur, ia merubahnya seketika. Pada waktu dia juga membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia membuatnya juga seketika, tiba-tiba. Dan masih banyak yang lain. Jadi hari ini kita belajar bahwa sangat mungkin kebangunan rohani yang sedang kita doakan, nantikan, akan datang secara tiba-tiba, seketika, saudara-saudara. Ada sebuah ayat bagus dalam Yesaya 66 ayat 8. Yesaya 66 ayat 8 demikian. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Sion itu adalah gereja Tuhan. Kata Sion melahirkan anak-anaknya, ini bicara tentang kebangunan rohani atas gereja Tuhan di akhir zaman ini.
Seperti Tuhan dikatakan di sini melahirkan satu bangsa hanya dalam satu hari. Cepat sekali. Maka demikian juga Tuhan mau beritahu kepada kita. Dia bisa saja mendatangkan kebangunan rohani atas gerejanya secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, seketika. Demikian juga saudaraku, hari ini ketika saudara mendengarkan khotbah saya ini, barangkali ada yang sakit. Percayalah, Tuhan bisa menjamah saudara tiba-tiba. Tuhan bisa menyembuhkan saudara tiba-tiba. Percaya itu, karena pola Tuhan seringkali Dia bekerja secara tiba-tiba. Mari kita katakan bersama-sama dengan suara keras dan penuh iman, Tuhan dapat melawat kita secara tiba-tiba. Mari kita katakan 2, 3, Tuhan dapat melawat kita secara tiba-tiba. Sekali lagi, Tuhan dapat melawat kita secara tiba-tiba. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang saya mau berbicara tentang padang gurun. Kita banyak bicara tentang padang gurun atau padang belantara. Saat kita sedang berada di padang belantara atau padang gurun, jangan kita salah paham dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berada di padang gurun pandemi corona. Tuhan luaskan itu. Kita sedang dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, di mana terjadi krisis. Saya perhatikan ada krisis kesehatan, sudah juga masuk ke krisis ekonomi, dan di beberapa negara bahkan saya perhatikan sudah menjurus juga kepada krisis sosial. Jadi satu keadaan yang sangat parah dan kita sangat membutuhkan Tuhan. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan bukan sedang menghukum kita. Itu perlu kita perhatikan karena ada yang salah paham dengan Tuhan. Mereka berkata, saya sedang dihukum Tuhan. Padang gurun bukan tempat penghukuman. Padang gurun juga bukan tempat di mana Tuhan meninggalkan kita. Saya mau beritahu, di padang gurun Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada di situ. Dia ada di padang gurun bersama dengan kita. Dan kita tidak akan pernah mampu melewati padang gurun kalau tidak beserta dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Nah, kalau demikian, apa sebenarnya tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun corona ini? Saya mendapatkan 3 hal dari Tuhan, mengapa Tuhan membawa kita kepada padang gurun pandemi corona ini. Nah, saya ingin menjelaskannya satu persatu pada hari ini. Yang pertama adalah membangunkan kita dari tidur rohani. Membangunkan kita dari tidur rohani. Jadi artinya pandemi corona ini semacam wake up call kita. Semacam wake up call kita. Roma 13, mari kita perhatikan ayat ini. Ayat 11 dan 12. Roma 13 ayat 11 dan 12 demikian. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu, perhatikan, untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan dosa dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini ayat sangat penting. Kita benar-benar harus pahami bahwa Tuhan menyuruh kita untuk bangun dari tidur rohani kita. Saudaraku, saya mau bersaksi tentang kejadian di Amerika, tepatnya di kota New York pada tanggal 11 September 2001 yang lalu. Yaitu ketika terjadi serangan 2 pesawat terbang yang dibajak oleh teroris, di mana kedua pesawat ini menabrak gedung kembar World Trade Center di New York City. Dan ini merupakan sebuah serangan teroris yang paling mengerikan yang pernah dialami oleh Amerika Serikat.
tercatat hampir 3.000 orang tewas dalam peristiwa ini, saudara. Yang saya mau sampaikan adalah begini, setelah kejadian ini, saudara. Jadi setelah kejadian yang mengerikan ini, ternyata gereja-gereja di Amerika, khususnya di kota New York, itu selama beberapa bulan setelah itu menjadi penuh. Jiwa-jiwa berdatangan karena mereka semua mencari Tuhan. Tetapi setelah itu, setelah beberapa bulan kemudian, maka karena kehidupan sudah kembali nyaman, sudah kembali normal, maka banyak orang sudah tidak lagi ke gereja. Nah, hari-hari ini juga banyak orang sudah tidur rohaninya. Sudah tidur rohaninya karena apa? Karena nyaman. Karena kehidupan yang nyaman sehingga mereka tidur rohaninya. Perhatikan apa yang terjadi kalau kita tidur. Coba perhatikan apa yang terjadi kalau kita tidur. Yang pertama adalah jelas kita tidak sadar waktu. Kita tidak sadar akan waktu. Makanya seringkali pada waktu kita bangun tidur, kita lihat jam. Karena waktu tidur kita tidak sadar waktu. Demikian juga orang yang tidur rohani, saya beritahu saudaraku, mereka itu tidak sadar akan waktu bahwa Tuhan akan datang segera. Mereka nggak sadar karena mereka tidur rohaninya. Bukannya serius mencari Tuhan hari-hari ini, bahkan mereka kehidupannya semakin rusak, semakin kacau, semakin hidup dalam lumpur dosa. Memprihatinkan. Yang kedua, saudaraku, kalau kita sedang tidur, kita lebih mudah celaka. Kalau peristiwa gempa bumi terjadi di malam hari atau di subuh, maka akan lebih banyak korban. Mengapa? Karena banyak orang sedang tidur. Dan mereka tidak berkesempatan untuk lari menyelamatkan diri. Jadi orang yang sedang tidur lebih mudah celaka. Demikian juga orang yang tidur rohani, saudaraku, sangat mudah. Saya katakan sangat mudah mereka akan jatuh dalam dosa. Itu yang membuat Tuhan memberikan kepada kita atau mengizinkan kepada kita pandemi corona ini, supaya saudara dan saya, semua kita anak-anak Tuhan, bangun dari tidur rohani, karena Tuhan mengasihi kita. Saya mau ajak saudaraku melihat kisah Daud. Menarik kita perhatikan ayat ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Perhatikan, Daud tidak ikut berperang. Padahal ini musim raja-raja berperang. Dia memutuskan untuk tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perhatikan waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Orang yang santai, tidur siang, pada hari petang dia bangun, jadi dalam kenyamanan ini. Tiba-tiba dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi, dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Daud yang sesungguhnya adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Tetapi karena kenyamanan, sekali lagi karena kenyamanan, ia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia berzina dengan Batsheba yang kemudian hamil, dan juga dalam dosa pembunuhan karena dia mengatur atau merancang skenario jahat untuk membunuh Uria, suaminya Batsheba. Mari saudara-saudara kita bangun dari tidur rohani kita. Kita bangun dari tidur rohani kita, karena kita akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Hari ini ada dua hal yang kita perlu lakukan. Bangun dari tidur dan lakukan sesuatu. Yang pertama adalah bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan yang intim dan jadikan sebagai gaya hidup, sebagai otomatisasi.
Saya sudah khotbahkan tentang poin nomor 1 ini di khotbah saya sebelumnya. Jadi saudaraku, saya tidak akan ulang. Saudara bisa dengarkan khotbah saya yang sebelumnya di minggu yang lalu. Kita membangun, saudaraku, persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan, dan jadikan itu menjadi gaya hidup kita. Jadi otomatisasi kita. Itu penting sekali. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, dan ini tidak kalah pentingnya, dengarkan baik-baik, yaitu membangun mesbah keluarga. Membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Bagi saudaraku yang sudah punya mesbah keluarga, pertahankan, tingkatkan. Tapi yang belum punya mesbah keluarga, jangan ditunda-tunda. Saatnya kita bangun mesbah keluarga saat ini juga. Mesbah keluarga itu apa, saudara? Itu ada sarana yang indah, sarana yang luar biasa, di mana satu keluarga secara bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu dilakukan sebagai gaya hidup setiap hari. Jadi kalau persekutuan pribadi juga sebagai gaya hidup, maka mesbah keluarga juga kita jadikan sebagai gaya hidup, saudara-saudara. 2 Samuel pasal 6, mari kita lihat ayat ini. 2 Samuel pasal 6, saudara, ayat 10 sampai dengan 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Perhatikan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan sebuah keluarga yang diberkati. Ditentukan dari apa? Dari ada tidaknya kehadiran Tuhan di dalam keluarga itu. Jika Tuhan hadir di dalamnya dan tinggal di dalamnya, maka pasti keluarga itu akan diberkati secara luar biasa. Dibuktikan oleh Obed-Edom ketika dia membuka pintu rumahnya untuk kehadiran tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu gambaran daripada hadirat Tuhan. Tabut Tuhan itu gambaran daripada kehadiran Tuhan. Ketika dia buka untuk tabut Tuhan, maka membuat keluarganya sangat diberkati oleh Tuhan. Ada 5 berkat mesbah keluarga, perhatikan baik-baik. Makanya saya hari ini sebagai hamba Tuhan mendorong kita semua punya mesbah keluarga. Ada 5 berkat mesbah keluarga. Yang pertama, saudaraku, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain-lain. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Yang kedua, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Kalau kita dalam mesbah keluarga, itu sarana di mana Tuhan berikan kepada kita wisdom, hikmat yang luar biasa dari atas. Yang ketiga, perlindungan dari serangan roh-roh jahat. Yang keempat, penggenapan janji Tuhan. Seringkali oleh karena kita membangun mesbah keluarga di rumah kita. Dan yang kelima, mengalami kasih karunia Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan itu penting. Jadi jangan diperdaya oleh setan. Saudaraku, jangan diperdaya oleh setan. Dalam pandemi corona ini, hati-hati, karena anggota keluarga lebih sering ketemu di rumah. Setan berusaha menghancurkan keluarga-keluarga. Dengan bagaimana caranya? Membuat suami istri lah, atau orang tua dengan anak, majikan dengan pembantu, sering ribut di rumah. Karena sering ketemu di rumah. Pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, malam ketemu. Jadi setan masuk dalam keluarga-keluarga Kristen, mengacaukan,
membuat suami istri jadi sering ribut dan sebagainya. Hati-hati saudaraku. Dan tidak tertutup kemungkinan sampai kepada kekerasan fisik. Dan ini bisa membuat keluarga bukannya diberkati, tapi malah petaka buat keluarga-keluarga itu. Oleh karena itu, hari ini saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mendorong suami, istri, anak-anak, semua sepakat. Perhatikan, sepakat. Berunding, sepakat, dan berkata sama-sama, yes, saya mau bangun mesbah keluarga. Karena saya tahu itu penting, supaya Tuhan Yesus hadir dalam rumah saya. Hari-hari ini kita penting sekali membangun mesbah keluarga. Mari katakan sama-sama, dengan keras dan dengan iman, demikian. Mesbah keluarga akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Haleluya. Mari kita katakan dengan suara keras sama-sama. 2, 3. Mesbah keluarga akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudaraku, yang kedua yang saya dapat, apa tujuan Tuhan mengizinkan padang gurun pandemi corona ini? Yang kedua adalah untuk merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita, supaya kita nggak sombong, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ulangan 8 ayat 2, demikian, Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Perhatikan ada kata merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Karena kekayaan, karena kesuksesan, orang bisa saja menjadi sombong. Padang gurun pandemi corona ini sarana Tuhan untuk memproses kita semua, untuk menjadi rendah hati. Tuhan mau kasih tahu bahwa yang namanya kekayaan, kesuksesan tidak lagi kita bisa andalkan. Begitu banyak orang-orang kaya, ya, seketika terpuruk dalam pandemi corona ini. Kekayaan, kesuksesan tidak bisa kita andalkan. Kita hanya bisa andalkan Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Perhatikan saudara, saya merasa bahwa kebangunan rohani itu tidak akan lama lagi. Tapi saya tidak berani mengatakan tentu kapan, tetapi saya merasakan bahwa tidak akan lama lagi. Ketika kebangunan rohani datang, maka Tuhan akan memakai kita semua, umatnya, dengan cara yang luar biasa. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa oleh karena Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat, mengusir roh-roh jahat dan sebagainya. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak akan memakai orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong itu gampang jatuh. Orang yang sombong adalah orang yang lemah rohaninya. Tuhan hanya akan pakai orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang kuat dan stabil rohaninya. Saya akan cerita tentang seorang hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan. Dia bernama Kathryn Kuhlman, seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam 3 karunia. Karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tuhan mengurapi dia luar biasa. Kebaktian-kebaktian KKR-nya selalu dipenuhi oleh ribuan orang. Dan banyak orang sudah ngantri berjam-jam sebelumnya supaya mereka dapat tempat duduk. Oh saudaraku, ribuan kursi-kursi roda jadi kosong karena pemiliknya sembuh, yang lumpuh berjalan. Ribuan orang yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit kanker disembuhkan oleh Tuhan melalui dia. Luar biasa, luar biasa. Saudara mau tahu kunci keberhasilannya? Saudara mau tahu kenapa dia dipakai Tuhan luar biasa? Kuncinya cuma satu, yaitu kerendahan hati.
Tuhan hanya bisa pakai orang yang rendah hati. Orang yang sombong Tuhan tidak akan memakainya. Ia berkata demikian. Ia berkata, saya tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menyembuhkan orang. Saya hanya membantu menghubungkan iman orang itu kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menyembuhkannya. Sangat rendah hati. Rendah hati itu, saudaraku, adalah karakternya Tuhan. Ya, rendah hati itu adalah karakternya Tuhan. Maka kita perlu menjadi orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah sifat yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita rendah hati artinya kita mengandalkan Tuhan. Rendah hati adalah mengakui segala keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Rendah hati adalah kerelaan untuk mengakui kesalahan. Orang yang sombong sangat sulit mengakui kesalahan. Rendah hati adalah menempatkan Tuhan yang pertama, orang lain yang kedua, dan diri kita yang paling belakang. Rendah hati adalah pintu gerbang menuju kasih karunia Tuhan. Ada berkat bagi orang yang rendah hati. Ada 4 yang saya mau bagi biar saudara diberkati. Sudah menjadi orang yang rendah hati, terima berkat Tuhan ini. Yang pertama, menjadi seperti Kristus. Matius 11 ayat 29. Yang kedua, berkat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Yang ketiga, berkat semangat hidup. Wah, ini kita sangat butuhkan hari-hari ini. Semangat hidup Tuhan akan berikan kepada orang yang rendah hati. Yesaya 57 ayat 15. Dan yang keempat, menerima kasih karunia Tuhan. Menerima kasih karunia Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Kita semua hari-hari ini butuh kasih karunia Tuhan, saudara. Terimalah kasih karunia Tuhan itu dengan syarat kita rendah hati. Yang ketiga adalah membuat kita semakin mengenal Tuhan. Membuat saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, semakin mengenal siapa Dia. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sangat baik kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa semakin kita kenal Tuhan, perhatikan ini, semakin kita kenal Tuhan, maka semakin kuatlah iman kita. Dan semakin dewasa rohani kita. Jadi sangat penting pengenalan akan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama ini satu statement yang penting supaya kita ingat. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kuat iman kita, dan semakin dewasa rohani kita. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kuat iman kita, dan semakin dewasa rohani kita. Haleluya. Hari-hari ini kita perlu sekali, saudara, di masa-masa sulit ini punya iman yang kuat. Perlu sekali. Tentu kita mengharapkan krisis ini cepat berlalu. Tapi seandainya Tuhan izinkan berlangsung lama, saudara dan saya harus siap. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kita mesti siap. Sebentar lagi kita akan masuk satu era yang disebut new normal. Yang kita nggak tahu sampai kapan ini selesai. Karena kita juga nggak tahu kapan ada vaksinnya. Jadi kita punya stamina rohani mesti kuat. Iman kita mesti kuat hari-hari ini. Mari kita lihat kehidupan Daud. Menarik kita pelajari ini, saudara. Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia semakin kenal Tuhan ketika dia melewati lembah kekelaman. Ketika dia melewati padang gurun, justru dia semakin kenal Tuhan. Mari kita akan pelajari Mazmur 23. Mazmur yang tidak asing lagi buat kita. Mazmur yang indah, saudaraku. Dalam ayat 1-3 demikian, ayat 1-3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Ayat 1-3 itu bicara Daud dalam situasi nyaman. Nyaman sekali. Ya, dia nggak kekurangan, dibaringkan Tuhan di padang yang berumput hijau, di air yang tenang, dan sebagainya. Posisi nyaman. Nah, ketika dia dalam situasi nyaman, perhatikan, maka dia memanggil Tuhan dengan julukan Ia. Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, dan sebagainya. Kata ganti orang ketiga. Menarik saudaraku, setelah itu masuk ke ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan untuk saudara demikian. Ayat 4 sampai dengan 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Perhatikan, sudah enggak ia lagi, diganti dengan kata engkau. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam ayat-ayat ini, Daud dalam lembah kelam, dalam padang gurun. Daud tidak lagi memanggil Tuhan dengan julukan Ia, tapi berubah menjadi Engkau. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih akrab? Mana yang lebih intim, saudaraku? Ia atau Engkau? Jelas Engkau. Jelas Engkau. Ketika dalam keadaan nyaman, kita juga mungkin mengenal Tuhan hanya sebatas Ia. Tapi hari ini Tuhan mau, Tuhan ingin ketika dalam pandemi corona ini, kita nggak kenal Dia sebatas Ia, tapi kita kenal Dia sebatas Engkau. Artinya lebih intim, lebih akrab, kita lebih tahu siapa Dia, lebih kenal siapa Tuhan yang sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, saudaraku, yang saya bisa bagi untuk saudara hari ini, apa tujuan Tuhan mengizinkan padang gurun pandemi corona ini? Ada 3 hal, saudaraku, ingat baik-baik itu. Yang pertama, membangunkan kita dari tidur rohani. Yang kedua, merendahkan hati kita. Dan yang ketiga adalah membuat kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, siapkan hati dan juga tentu roti dan anggur kita. Tapi sebelum itu, saya digerakkan Tuhan kembali untuk memberkati semua saudara dengan perkataan berkat. Kata-kata berkat ini saya pernah sampaikan beberapa minggu lalu. Tapi barangkali ada yang tidak ikut ibadah online pada waktu itu. Saya ingin kembali memberkati hari ini. Saya sudah doakan kata-kata ini dan biar ini jadi rema dan jadi nyata dalam hidup kita semua. Mari kita persiapkan hati untuk menerima kata-kata berkat ini. Kita tutup mata, saudaraku. Tundukkan kepala kita. Lalu kita di rumah masing-masing semua, kita mengangkat tangan dalam posisi menerima berkat Tuhan. Saya akan memberkati semua saudara yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuatmu sehat dan kuat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan memelihara dan melindungimu. Biarlah kakimu berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanganmu menjadi tangan yang senantiasa menerima dan memberikan berkat-berkat Tuhan. Engkau memiliki kerendahan hati. Engkau memiliki hati yang lembut dan mengampuni.
Engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Pikiranmu senantiasa diterangi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan turun atas rumah tanggamu, atas suami, istri, orang tua, anak dan cucumu. Rumahmu dipenuhi dengan kasih, damai dan sukacita Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberikan kuasa untuk menang atas setiap godaan iblis. Tuhan akan menggenapi visi dan mimpimu. Belas kasihan Tuhan senantiasa mengikuti hari-harimu seumur hidupmu. Tuhan memberkati engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pagi hari ini. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus rela menderita, bahkan mati untuk menggantikan setiap kita. Sungguh besar karya penebusan salib-Mu Tuhan. Salib-Mu memulihkan kami, salib-Mu membebaskan kami, salib-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku.
Puji Tuhan. Apakah semua kita sudah siap dengan roti dan anggur? Mari kita memasuki ibadah perjamuan kudus ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi anugerah untuk kembali menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kami sudah menyatu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa perjamuan kudus ini nyata dalam hidup kami semua. Engkau melindungi kami, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Engkau memagari kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Dan Engkau menjadikan kami milik-Mu Tuhan, sehingga kami ada dalam kendali-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya sepengetahuan Engkau dan dalam kendali-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan khotbah, menerima kata-kata berkat, dan menerima perjamuan kudus. Dimanapun mereka berada, mereka tetap kuat Tuhan, memiliki iman yang kuat, yang teguh, menghadapi situasi sulit ini dengan tetap bersuka cita, dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan berkata bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita barusan saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Saudara, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman akhir-akhir ini, tapi percayalah bahwa kita tidak sendirian. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Yes, amin. Yesus adalah sumber kemenangan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku,
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya mengajak semua jemaat nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus menjadi sumber kemenangan kita. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Oh, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar, besar setiamu, besar, besar, besar. Engkau sumber kemenangan kami.
tinggikan Engkau, Yes, Lord. sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Yes, Tuhan. melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amen, Jesus. Dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin, amin, amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya, yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Bapa ya Aba, pada saat pagi ini kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menghadapkan bangsa kami yang kami cintai, yaitu bangsa kami Indonesia, yang beberapa bulan ini Tuhan boleh mengalami pandemi virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan melawat bangsa kami dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang akan melawat kota demi kota, Tuhan yang akan melawat desa demi desa, bahkan sampai pelosok seluruh bangsa Indonesia ini akan mengalami lawatan Tuhan, sehingga bangsa kami akan mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri yang mendampingi pemerintahan Bapak Presiden ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan yang akan berikan hikmat, marifat dari surga untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk mengalami kemajuan, mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan kasih-Mu kepada bangsa kami, karena kami percaya bahwa hati-Mu ada bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia yang Tuhan cintai, yang akan Tuhan limpahkan kasih-Mu buat bangsa ini. Bapa, terima kasih kalau pada saat pagi ini kami juga berdoa untuk Gereja Kemuliaan Sion yang Tuhan berkati sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati GKS FBC yang ada di Jakarta, yang ada di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Gunadi Subrata bersama dengan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati,
Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan juga akan berikan hikmat kepada Bapak Gembala Senior ini Tuhan, sehingga boleh memimpin, bahkan membawa jemaat yang dipimpinnya untuk mengalami kasih Tuhan. Berdoa juga untuk GKS FBC yang ada di Yogyakarta, yang ada di Klaten, bahkan yang ada di Surakarta. Tuhan memberkati para umat Tuhan, bahkan para pemimpin yang ada. Mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa kasih-Mu akan dinyatakan, akan dilimpahkan kepada setiap kami. Kami akan terus mengalami apa yang datangnya dari Tuhan, yang terbaik, yang asalnya dari Tuhan, dan itu akan membawa kami akan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kami mengalami kasih Tuhan, kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami terus ada di dalam dekapan-Mu Tuhan. Terus kami boleh mengalami apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kami terus mengalami kasih-Mu. Bahkan hari-hari ini Tuhan, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengalami betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hidup kami milik-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita semua menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Bagaimana membangun mesbah keluarga sesuai firman Tuhan? Pertama, suami atau ayah sebagai kepala keluarga harus menjadi inisiator membangun mesbah keluarga. Kecuali jika istri atau ibu sebagai single parent, maka ia yang menjadi inisiator. 2, dibutuhkan komitmen bersama seluruh anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk membangun mesbah keluarga setiap hari pada jam yang sudah disepakati bersama. Dengan kesepakatan, maka suami dan istri bisa saling mengingatkan. 3, dibutuhkan pengorbanan untuk membangun mesbah keluarga. Misalnya waktu yang diprioritaskan, pekerjaan yang ditinggalkan sementara, pikiran yang fokus untuk mesbah keluarga, dan lain-lain. 4, membangun mesbah keluarga harus diadakan setiap hari, tidak sekali-sekali dan dipraktikkan terus sehingga menjadi gaya hidup atau otomatisasi. 5, waktu mesbah keluarga fleksibel, biasanya 1 jam. Agenda mesbah keluarga adalah menyembah Tuhan bersama, membaca dan sharing firman Tuhan, anggota keluarga bersaksi, doa sepakat disertai memperkatakan firman Tuhan. Mari ingat, semua dimulai dari unit korporat terkecil yang Allah sudah ciptakan, yaitu keluarga. Seperti dikatakan Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Semua dimulai dari rumah. Selamat membangun mesbah keluarga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.